Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa rasulil azim dzil qalbil rahim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Shadaqallah wa sadaqa rasulullah. Hadratul muhtaramun yang saya muliakan, para sadis, para ulama, para tokoh masyarakat, para hujjaj, segenap pengurus Masjid Al-Huda yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kecuali anak-anakku sekalian yang hadir pada kesempatan subuh kali ini. Sekali lagi, tiada henti kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keringanan langkah kita untuk sampai di tempat yang mulia ini menjadi bagian daripada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Pada segenap keluarga dan para sahabatnya, kita tetap beristiqomah untuk mengikuti sunnah daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapan satu yang selalu kita dapatkan, insya Allah kelak kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan saudara sekalian, pada kesempatan subuh kali ini, alhamdulillah sehat semuanya ya. Baik Bapak dan saudara sekalian, ada dua acara hari ini. Yang pertama adalah insya Allah kita akan kajian subuh. Mau nyampe jam berapa? Sekarang udah jam 6 seperempat, jam 20, jam 6 ya? Saya suka apa lewat? Ya, yang kedua katanya ada pembubaran panitia kurban. Nah, saya ngambil momen yang kedua nih, karena ini juga berkait dengan masih bulan Juli ya? Masih dalam rangka bulan Dzulhijjah. Saya kembali akan berbicara, mereview kembali, mengingatkan kita kembali dengan tema pada subuh kali ini, yaitu belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kira-kira apa sih yang kita dapetin dari Idul Kurban kemarin? Oh, ini jujur amat ya. Kira-kira dapat belajar apa dari Idul Kurban kemarin? Belajar daging, terus apa lagi? Sate, apa lagi? Ya, semestinya kita dapat belajar banyak gitu dari pembelajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Maksud saya begini, ketika kita berbicara tentang Idul Kurban, memang enggak terlepas dari dua tokoh ini. Yang pertama adalah Nabi Ibrahim alaihissalam sendiri, yang kedua adalah Ismail. Tapi tokoh ketiga jangan dilupain. Siapa ini? Siti. Nah, betul. Ibu-ibu kadang-kadang kalau ngomong Siti Hajar pada gak mau. Ada ibu-ibu. Ya, jadi aneh itu. Kalau bicara Siti Hajar masih nggak berkenan. Ya, milih yang mana? Milih yang muslimah tapi ada tambahan buat suaminya, atau buat kafir tetapi tidak ada tambahan. Milih yang mana kira-kira? Ya, jadi Anda belajar dari Nabi, nggak pernah tokohnya itu nggak pernah lepas dari Nabi Ibrahim
sama Siti Hajar. Nah, saya mau mulai dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, beliau adalah nabi yang cerdas, beliau adalah nabi yang hebat, yang sangat luar biasa sekali, dan letak dasar tentang ketauhidan. Bapak kebayang nggak bahwa Nabi Ibrahim itu punya figur bapak sebagai bapaknya Nabi Ibrahim? Kerjaannya membuat patung berhala. Nabi Ibrahim bapaknya membuat patung berhala, sementara beliau adalah peletak standar utama ketauhidan. Saking banyaknya patung, dan beliau adalah peletak dasar ketauhidan itu, maka suatu malam beliau hancurkan seluruh patung yang ada. Cuma ada satu patung yang disisain, itu patung yang paling besar. Kemudian kapak untuk memunculkan itu ditaruh. Nah, digantungin di leher patung yang paling besar. Sehingga waktu pada riuh entah ramai itu pagi-pagi, patung pada rusak ini siapa ini? Tapi orang sudah menyangka bahwa itu pekerjaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai akhirnya dipanggil Nabi Ibrahim alaihissalam, singkat cerita, Nabi Ibrahim cuma bilang, tanyain aja pada patung yang paling gede. Coba tanya, karena alat buktinya ada di mana? Ini patung yang paling gede. Kira-kira terjawab nggak? Siapa yang merobohkan patung tersebut semua? Nah, dia nggak terjawab. Karena ketika orang disuruh merujuk, suruh tanya kepada patung yang paling besar, kira-kira jawab nggak tuh patung? Nah, satu bukti kecerdasan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Terus yang kedua, Pak, bahwa ketika kita belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa Nabi Ibrahim adalah salah satu nabi yang punya gelar Khalilullah. Apa itu Khalilullah? Apa gelar Khalilullah artinya? Khalilullah, kekasih Allah. Nah, apa sih kira-kira yang menjadi keistimewaan Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Khalilullah? Ternyata yang salah satu kenapa Nabi Ibrahim bergelar Khalilullah, karena beliau adalah nabi yang akan berjalan sekian mil hanya untuk mencari orang untuk nemenin beliau makan. Artinya dia tuh tiap hari ketika mau makan pasti nyari temen buat diajak makan. Kalau kita kira-kira gitu bagaimana? Nyari yang ngajak makan, bukan ngajak makan, nyari yang ngajak makan. Wah, beda. Kira-kira ada gak yang ngajak makan gue? Makanya ini beliau adalah sosok nabi yang akan berjalan setiap mil banyak bermil-mil hanya untuk mendapatkan orang supaya ayo duduk bareng makan. Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu keistimewaan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam yang disebut dengan Khalilullah. Nah, sekarang kita bicara tentang Nabi Ibrahim yang sesungguhnya. Nah, Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, maka sesungguhnya perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim adalah bukan untuk menyembelih Ismail. Kebayangkan? Kira-kira sesungguhnya Allah nyuruhin untuk menyembelih Ismail atau bukan? Mana sesungguhnya atau mana tersirat atau mana tersirat? Nah, yang disuruh sembelih oleh Allah Subhanahu wa taala Ismailnya atau beda? Nah, hakikatnya adalah Ismail, tapi makna tersiratnya adalah justru kalau kita balikin, semua kita menjadi Ibrahim dan semua kita memiliki Ismail. Nah, kata memiliki inilah,
Yang disuruh sembelih apa? Kepemilikannya. Nah, yang disuruh sembelih apa? Kepemilikan. Kita kan kadang-kadang merasa memilikinya luar biasa, betul kan? Rasa memiliki kita luar biasa kan? Luar biasa. Rasa memiliki kita terhadap harta luar biasa kan? Terhadap pangkat, terhadap jabatan, terhadap kedudukan, terhadap egoisme kita, kadang-kadang melebihi atau tidak melebihi? Melebihi. Yang disuruh disembelih apa? Ya itu tadi. Jadi semua kita adalah Ibrahim. Setiap Ibrahim pasti memiliki Ismail. Nah, yang diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menyembelih kepemilikan yang kita punya tadi itu, agar kita tidak menjadi orang-orang yang egois. Artinya, singkat cerita, yang ingin dilepaskan dari Nabi Ismail alaihissalam itu adalah gambaran, ya Pak, gambaran jiwa-jiwa hewaniah yang ada di dalam diri kita masing-masing. Ngomong-ngomong, banyak kan jiwa-jiwa hewaniah yang ada di dalam diri kita? Banyak kan jiwa-jiwa hewaniah yang ada di dalam diri kita? Banyak kan? Ya, jiwa-jiwa hewaniah itu loh yang ingin disembelih sesungguhnya. Pak, benar nggak kira-kira di dalam diri kita itu banyak jiwa-jiwa kebinatangan? Al-Quran dijelasin belum? Al-Quran sudah jelaskan nggak jiwa kebinatangan ada di dalam diri kita? Nah, apa kata Al-Quran? Bahwa kita tidak lebih, tidak kurang daripada kal an'am, bahwa kita ini seperti hewan. Kal an'am balhum afdal. Bukan hanya hewan, jadi kita bahkan seperti binatang, bahkan lebih puas daripada binatang. Benar kan? Kita bisa lebih puas dari binatang kan? Ngomong kalian monyet. Nah, monyet waktu dikasih makanan, kira-kira semuanya diambil kan? Nah, pakai tangan mana? Tangan kiri kanan. Terus pakai apa lagi? Pakai kaki. Nah, sekarang kalau dia dapat semua, dikasih lagi, masih dimakan kan? Masih diambil kan? Ya, itu ilustrasi yang paling gampang. Monyet kalau dikasih makan, dipegang, yang ada di mulutnya masih dipegang, masih juga. Ya, nah kita juga bisa lebih rakus dari itu, bisa kan? Oh, Nabi pernah bilang kok, kalau seandainya ada 2 gunung emas diberikan kepada kalian, suruh pilih salah satunya, kira-kira diambil apa? Bukan dua-duanya, masih dicari lagi, ada yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8 kan? Gitu kan? Iya. Jadi kalau ada 2 gunung emas diberikan kepada kalian, kemudian disuruh pilih salah satu keduanya, nggak dipilih salah satu keduanya, justru dicari ketiga, keempat, kelima, keenam. Ya, masih ingat nggak waktu Muhammad Abduh diminta menjawab tentang keharaman daging babi? Nabi Muhammad Abduh menjawabnya di Paris, Muhammad Abduh menjawabnya dengan apa? Dengan dalil apa enggak? Dengan dalil apa bukan? Bukan. Muhammad Abduh justru menjawabnya dengan melakukan uji coba. Muhammad Abduh cuma minta 2 ekor ayam jantan, 1 ekor babi, 2 ekor ayam jantan, 1 ekor ayam betina, dimasukin di salah satu tempat, diamati, kemudian yang satu lagi dia minta 2 ekor babi jantan, 1 ekor babi betina, dimasukin dalam kandang, diamati. Apa yang diamati? Perilaku. Kemudian selang berapa lama setelah diamati, maka terbukti 2 ekor ayam jantan dengan 1 ekor betina ini, 2 ekor ayam jantan ini berkelahi dulu untuk mendapatkan betina. Itu perilaku
Kalau babi justru bekerja sama dan sama-sama bekerja untuk ngerjain babi betina, bukan bagi hasil. Ya, dia sama-sama bekerja sama untuk mengerjain babi betina. Itu perilaku babi. Ya, Pak ya, babi itu hewan yang kotor, benar dijadiin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi buat iktibar buat kita bahwa perilaku babi itu nggak bagus. Buahnya anaknya aja malu kok babi. Karena anaknya jalannya nunduk. Ya, pernah lihat anak babi nggak? Jalannya nunduk atau tendangan? Nunduk. Kenapa? Malu mak bapaknya babi. Ya, betul. Jadi Allah ngasih iktibar buat kita bahwa perilaku babi itu babi, Pak. Kalau Bapak lihat babi itu kotorannya ini dimakan sama istri. Saking joroknya tuh babi, tapi Allah jadikan buat iktibar buat kita bahwa ini loh perilaku babi. Ya, dan kita harus belajar banyak bahwa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nggak ada sesuatu yang sia-sia Allah jadikan, nggak ada. Pasti di balik itu ada hikmah yang Allah berikan kepada kita. Ya Pak ya. Jadi beliau Muhammad Abduh itu tidak menjawabnya dengan dalil. Kalau dalil kita bicaranya telah jelas. Wabimat alaikumul maitatu wa damu wal khinzir. Bahwa Allah telah melarang, Allah telah mengharamkan. Wabimat alaikumul dillatu, wabimat alaikumul maitatu, main haram. Wadam, darah. Walahumul khinzir, dan daging babi. Nah ini sudah clear Allah jelaskan kepada kita bagian daripada proses itu. Nah makanya kalau kita kembali kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, maka sesungguhnya yang ingin disembelih adalah kepemilikan kita secara keseluruhan. Setiap kita adalah Ibrahim, dan setiap Ibrahim pasti memiliki Coba Pak, ada dialog tak waktu Nabi Ibrahim mendapatkan perintah untuk menyembelih? Ada dialog? Ada. Nabi Ibrahim konfirmasi dulu terhadap anaknya. Apa Nabi Ibrahim bilang? Ya bunayya, ini arafil manam anni adbahuka famada taro. Wahai anakku, aku bermimpi bahwa aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyembelihmu. Andi al-bahuka famada taro. Apa artinya? Kira-kira apa pendapat kamu? Ya, terbayang kan? Ya, Nabi Ibrahim melakukan dialog, konfirmasi dulu terhadap anaknya. Alhamdulillahnya karena anak ini adalah anak yang taat, anak yang baik. Kemudian dia jawab, ya abad if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahanda, suruh ngapain? Lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah engkau akan mendapatkan aku dan kita semua menjadi orang-orang yang sabar. Luar biasa kan? Pertanyaan berikutnya adalah Nabi Ibrahim konfirmasi dulu terhadap anaknya. Nah sekarang budaya dialog kita dengan anak kita bagaimana? Ada apa enggak? Terputus sampai nyambung? Nyambung putus-putus. Yang paling gampang aja deh hari ini kita ngebangunin subuh anak kita susah apa kagak? Yang punya anak laki ini termasuk saya, membangun subuh anak kita susah apa kagak? Susah. Kenapa susah? Udah dari yang baik kita kerjain, pelan-pelan kita potong-potong, bangun hari, bangun bangun kayak gitu. Udah dari pelan-pelan tuh. Sampai ntar kita pulang lagi dari masjid masih ngeliat, dia masih tidur, apa yang kita lakuin?
generasi Z hari ini. Kita termasuk generasi Z atau generasi Y? Aluminium, bukan milenium. Kita ini termasuk generasi apa? Kan ada generasi Z, ada generasi milenial. Generasi Z itu mereka-mereka yang lahir pada usia 1996 sampai dengan 2012. Kalau generasi milenial itu yang lahir di bawah 1996. Nah, kira-kira kita nih yang lahir tahun berapa? Generasi apa kira-kira? Generasi kolonial. Generasi kolonial. Ini Pak, artinya dulu termasuk saya barangkali kalau kita ngeliat cermin tahun 80 kita masih bergaya dengan cermin tahun 80. Tapi kira-kira kalau cermin sekarang 2022 dia lihat masih bergaya apa kan? Jadi yang rusak apa aja? Cerminnya. Jadi Bapak kayak lagi dengan cermin tahun 2022. Ya. Ini fakta Pak. Artinya fakta yang terjadi. Selalu menjadi pembelajaran kita tentang generasi Z dan generasi milenial. Dan hari ini yang menguasai perpanggungan dunia hari ini untuk di Indonesia itu adalah generasi Z dan generasi milenial. Apa yang menjadi persoalan? Yang menjadi persoalan pertama adalah keganjengan peminatan terhadap gadget untuk anak generasi Z dan anak generasi milenial sangat luar biasa sekali. Betul apa enggak? Medsos itu jadi luar biasa kan? Jadi luar biasa kan? Kegandrungan mereka terhadap gadget jadi luar biasa apa enggak? Yang kedua, ada degradasi apa? Moral, akhlak. Ada gradasinya. Nah, merosot nggak akhlak? Tantangan hari ini. Iya. Yang ketiga berkait dengan degradasi tauhid. Coba terjadi nggak degradasi? Maka hari ini dengan generasi milenial luar biasa sekali. Sempat segala sesuatu pasti viral, segala sesuatu diangkat pasti viral. Termasuk yang lagi viral hari ini adalah bongeng. Tahu bongeng? Jarang dan mesos kali ya. Ini kan lagi viral Pak. SCBD itu loh. Bongeng itu adalah bocah bojong gede, bukan bojong mulur. Bojong mulur kok. Ya. Ini ceritanya SCBD Pak. Jadi SCBD itu Sudirman, Citayam, BY, Bojong, DJ, Depok. Jarang ngikutin deh. Mohon maaf deh kalau jarang ngikutin, nggak apa-apa. Tapi ini yang saya bilang degradasi moralnya di sini loh Pak. Kenapa saya bilang degradasi moralnya? Karena diangkat dan itu viral. Ketika viral luar biasa. Tokohnya kan berawal dari bongeng sama kurma, tapi perilaku yang mencerminkan pada perilaku itu, masya Allah. Fashion Week, Citayam Fashion Week. Dimana saya bilang generasi moralnya ini berkembang dan viral. Coba perilakunya kan antara laki-laki dan perempuan kan nggak boleh, ya. Bahwa yang namanya zina itu diharapkan. Ini ya Allah udah pegang-pegangan tangan, nggak kenal sama siapa-siapa, pokoknya pegangan tangan aja lagi sama perempuan. Pertanyaan berikutnya, mak bapaknya dari mana? Gitu. Iya masuk TV, iya udah sampai terkenal sedemikian rupa. Tapi perilaku yang model kayak begitu yang diharamkan oleh Islam sendiri sudah tercermin pada perilaku biasa. Gaya pakaiannya.
dan dikasih panggung, bukan nggak dikasih panggung, dikasih panggung. Artinya panggung itu terbesit seperti demikian rupa dan akhirnya berkembang pada proses. Ya Pak, jadi penting buat kita bahwa yang namanya generasi Z dan generasi milenial itu, bahwa yang berkembang pada saat sekarang ini adalah gadget. Di mana yang nggak kenal gadget? Kenapa? Kira-kira kalau berkunjung ke rumah saudaranya dicari apa? Tapi cium tangan, wifi. Ada wifi-nya nggak? Passwordnya? Dan kalau ada wifi-nya nyaman. Anak kecil, kira-kira anak kecil sekarang, agar nggak nangis dulu, agar nggak ngamuk, yang dikasih. Iya kan? Udah HP, emak bapaknya pengen tentang, udah dikasih HP. Ini hal yang berkaitan dengan hal tersebut, Pak, perkembangan teknologi yang sudah demikian rupa. Nah ini modelnya yang hari ini lahir di tengah-tengah kehidupan kita. Padahal tadi di situ yang saya bilang ada dialog, ngomongin dulu dengan anak, duduk bareng. Gitu. Dan di kita ya pada proses ini kita juga masih bertanya, kira-kira dialog kita terhadap anak-anak kita lebih banyak atau lebih sedikit? Didialogkan pada proses itu. Yang kedua ada krisis moral, akhlak. Ya, krisis moral sama akhlak. Makanya kalau kita bicara tentang akhlak ini, ya Allah, hari ini kita kadang-kadang ngebatin melihat perilaku daripada anak-anak generasi sekarang. Makanya Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Syafi'i pernah mengungkapkan kepada pengikutnya, beliau mengatakan, aku tidak akan pernah takut terhadap orang yang berilmu. Ya, Imam Syafi'i mengatakan, aku tidak akan pernah takut terhadap orang yang berilmu. Artinya apa? Menghadapi orang yang berilmu itu gampang, tidak menakutkan, tidak menjadi persoalan. Tapi Imam Syafi'i lebih menegaskan, justru aku lebih takut terhadap orang yang berakhlak. Siapa yang lebih ditakuti oleh Imam Syafi'i? Orang yang berakhlak. Artinya kalau orang berakhlak sudah pasti punya ilmu. Orang yang berilmu belum tentu punya akhlak. Sama hari ini banyak orang yang smart, pintar, tapi tidak cerdas. Tapi insya Allah kalau orang cerdas pasti pinter. Sekarang banyak kan yang pinter-pinterin, apa yang pinter? Banyak yang pinter-pinterin kan? Dan kita terlambat hari ini. Ya, banyak yang orang hari ini pakaiannya kopiah, baju koko, banyak. Ntar sebentar lagi menjelang 2024 pakai sorban. Yang nggak pakai hijab tiba-tiba pakai hijab. Ngapain? Mumpung ada Pak Murmawin, kadang-kadang saya juga bertanya loh Pak, ya, kenapa sih orang kalau di sidang tuh pakaiannya baju koko sama kopiah? Saya nggak ngerti itu. Saya bilang ini kadang-kadang, ya Allah, kenapa sih dia dandanin pakai baju koko, pakai kopiah? Kalau nggak kopiah ini, kopiah putih. Dapat keringanan. Dapat keringanan. Dapat diskon dari mana? Bener loh Pak, sampai hari ini saya masih bertanya-tanya, apa sih ya? Orang kalau di sidang itu tuh, di sidang pasti suruh pakai baju koko, pakai kopiah. Nggak jelas namanya apa, pokoknya pakai baju koko, pakai kopiah. Diskon. Emang bener nama diskon? Ya latihan dia mereka. Ya Allah, gimana Pak Murawi? Bener loh, kadang-kadang kenapa ya? Selalu diidentikan model kayak begini. Ya, bener loh Pak. Hari ini kalau kita bicara tentang akhlak, perilaku, ya inilah yang harus kita pertanyakan. Dan kalau sudah berperilaku bicara tentang akhlak dan terjadinya pada muslim itu habis di ya Pak ya?
iya. Banyak dibumbui. Coba kalau udah menyangkut pesantren, menyangkut madrasah, udah pasti viral tuh. Ya. Termasuk yang di Jawa Timur kemarin. Ya, pesantren, kemudian ada tokoh di situ, ada ustaz, gitu ya, ada orang pintar dan lain sebagainya, berbuat perilaku yang tidak baik. Dititipin di madrasah, dititipin di pesantren, tiba-tiba anaknya mendapatkan sesuatu yang kurang baik. Kira-kira makin jadi nggak diviralkan? Berhenti nggak dalam rentang sepekan diberitakan? Lebih. Itu yang kadang-kadang kita melihat ketidakadilan di situ. Sekali lagi buaya pandang bahwa ustadz juga manusia, gitu. Guru juga manusia, dan mereka juga melekat di dalam diri mereka jiwa-jiwa hewaninya. Gitu. Ada nggak melekat? Kan kita ngomong tadi bahwa manusia itu kalau an'am seperti binatang, bahkan mereka bisa lebih sesat daripada binatang. Perilaku kita kadang-kadang sesekali bisa jadi malaikat, sesekali bisa jadi setan. Kira-kira yang melekat banyak di kita, setannya atau malaikatnya? Setan. Hah? Setan. Ya. Ini yang selalu melekat ada di dalam diri, nggak ngomongin bahwa memang kita diuji, maka di situ ada kebaikan-kebaikan di dalam diri kita, maka di situ ada keburukan-keburukan yang ada di dalam diri kita. Dan setan, Pak, nanti ketika dihisab itu mereka lepas tangan. Ada nggak setan yang menjadi temannya? Lepas tangan nggak setan? Tapi ngajak. Sering nggak setan? Yang selalu disalahin setan, tapi sesungguhnya setan yang sesungguhnya adanya di mana? Pak, kalau dalam surah An-Nas setan itu wujudnya gimana? Dua, minal jinnati wan nas. Setan itu wujudnya minal jinnati, ada yang makhluk jin yang gak kelihatan, wan nas, dan setannya berbentuk manusia. Lebih banyak yang kelihatan atau yang banyak yang gak kelihatan? Lebih banyak yang kelihatan atau yang gak kelihatan? Lebih takut sama yang kelihatan atau yang gak kelihatan? Ya, ini faktanya gitu. Ini keadaannya hari ini. Ya, disitulah sebuah proses yang kita hadir pada hari ini. Satu, kegandringan yang namanya gegetan. Yang kedua, krisis akhlak. Makanya Imam Syafi'i mengatakan dia tidak takut dengan orang yang berilmu, justru dia takut sama orang yang berakhlak. Kalau orang sudah berakhlak, insya Allah dia akan mengamalkan ilmunya. Tapi orang yang berilmu belum tentu mengamalkan sisi akhlak baik. Ya Pak. Jadi kalau orang berakhlak itu, insya Allah nilai-nilai kebaikan yang ada di dalam dirinya dia cerminkan lewat ilmu yang dia dapat. Tapi orang yang berilmu belum tentu mencerminkan akhlak yang baik. Ya Pak ya. Jadi akhlak itu bisa dari pikiran, akhlak itu bisa jadi dalam hati, akhlak itu bisa tercermin lewat perilaku dan sikap perbuatan yang kita lakukan, dan insya Allah itu semuanya akan menjadi kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita. Ya. Dan yang terakhir Pak, katanya yang menjadi krisis yang berikutnya itu terhadap generasi milenial dan generasi Z, yaitu berkait dengan degradasi ketauhidan. Coba ya, ini krisis tentang tauhid. Banyak nggak krisis tentang tauhid? Ada? Banyak Pak, krisis tentang tauhid hari ini itu luar biasa. Ya. Dan ini cerminan daripada perilaku-perilaku yang kita bisa dapatkan pada generasi Z dan pada generasi milenial. Terus apakah generasi muda kita juga tidak tercermin berkait dengan tiga perilaku tadi? Tercermin Pak di dalam tatanan kehidupan kita. Nah oleh karenanya Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala,
Jadi kalau kita kembali kepada figur Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam, maka sesungguhnya yang bisa diajarkan di dalam kehidupan kita adalah 3 hal. 1, ketaatan. Taatnya kira-kira Nabi Ibrahim terhadap perintah Allah. Ya. Jadi Nabi Ibrahim cuma mengatakan satu kalimat, yaitu sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Kalau kita kadang-kadang masih nyari-nyari bagaimana? Itu masih banyak ngeyelnya mereka terhadap perintah Allah. Ya, Pak, di dalam hadis dijelaskan al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma mutasyabi. Yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Di antara yang halal dengan haram ada yang disebut dengan subhat. Subhat itu kecenderungannya adalah kepada yang haram. Modal kayak kita sering nanya-nanya kan, kalau dijelasin bahwa ini halal, ini haram, suka masih nyari celah-celah. Oh masih, alhamdulillah jagui, masih nyari celah-celah. Ini benar nih haram, ini benar nih. Nah, kenapa? Karena wujudnya sering kita dapatin, gitu. Bahkan dengan omongan-omongan aja kita sering ngomong, ya Allah hari ini hidup, katanya, ya susah banget ya. Bagaimana kita cari yang halal, yang haram aja? Ada nggak Bil? Benar susah. Kayaknya nggak yakin gitu sama Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan rezeki setiap orang itu sudah ada rezekinya. Betul nggak? Tapi sepertinya nggak yakin gitu. Nyari yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Antara halal dengan haram ada subhat di situ. Subhat itu kecenderungannya kepada yang ngomong tuh, tiba-tiba ngomong, bercanda dia bilang dia cuma ngomong, ya oh nyari yang halal aja susah, apalagi yang haram. Coba kayaknya dia gak yakin gitu bahwa dengan yang haram aja susah masih didapetin. Ya, ini ngomongan yang menipu nih Pak, ngomongan yang menipu di dalam diri kita masing-masing bahwa sekali lagi rezeki seseorang itu sudah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah inilah yang perlu kita pahami secara baik, bahwa disinilah wujud ketaatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan alhamdulillah Nabi Ibrahim menjalani ketaatan itu dengan baik. Yang kedua, bahwa pembelajaran daripada Nabi Ibrahim alaihissalam terkait dengan Idul Kurban adalah kesyukuran. Makanya kaitkan dengan surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar. Ya Allah, wahai Muhammad, sesungguhnya aku telah memberikan engkau rezeki yang sangat luar biasa sekali. Dari kesyukuran yang kamu wujudkan, kata Allah, dijanjikan yang namanya telaga Kautsar. Suruh ngapain? Fasolli, maka sholatlah kamu, wanhar, suruh berkurban. Berkurban itu bukan hanya menyembelih hewan kurban, tapi berkurban itu adalah aktivitas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana banyak pengorbanan yang kita lakukan dalam seluruh aktivitas kebaikan. Ada nggak aktivitas kebaikan yang tidak berkurban? Ada nggak? Bapak hadir dari rumah ke masjid ini berkorban kan? Korban apa? Korban waktu, korban tenaga, korban apa lagi? Korban perasaan kan? Oh enggak. Iya kan? Jangan dikira kita melangkah dari rumah ke sini nggak ada pengorbanan. Ada Pak pengorbanan. Susah loh kalau bukan karena iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena ketaatan kita kepada Allah, nggak bakalan nyampe kita di tempat itu. Ya, benar. Susah loh jalan dari rumah ngerespon itu dengan baik, susah. Gitu. Waktu ibadah pengorbanan waktu di sini pengen lama, pengen gak lama. Kira-kira kalau ngaji pengen lama, pengen gak lama. Oh, tergantung mulu sih. Iya kan? Jangan dikira kita berkorban waktu, berkorban. Disuruh wasolli li rabbika wanhar. Jangan lupa bahwa di balik kehidupan kita itu ada pengorbanan. Ya Pak, pengorbanan untuk mencari dunia dan pengorbanan untuk mencari akhirat. Ketika
ketika kita berkorban untuk mencari dunia, banyak halangannya, apalagi ketika kita berinisiasi untuk mencari akhirat. Tapi yakinlah Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ngejar akhirat, insya Allah dunia dapat. Tapi kalau kita ngejar dunia, akhirat dapat apa enggak? Belum tentu. Setuju ya? Kalau kita ngejar dunia, insya Allah akhirat dapat. Kalau kita hanya semata-mata mengejar dunia, akhirat dapat apa? Belum tentu. Yang paling simpel begini, kayak tidak Idul Kurban kemarin. Kalau kita beli kambing, insya Allah dapat talinya. Betul ya? Yang kemarin beli kambing dapat tali kan? Dapat tali ya? Dapat tali. Kalau kita beli tali, dapat kambing apa kan? Hah? Kita beli tali, dapat kambing apa kan? Enggak. Tapi kalau kita beli kambing, ya pasti dikasih tali. Gak mungkin kita dikasih kambing doang. Kalau mau tariknya gimana? Kalau kita ngejar akhirat, insya Allah dunia ikut. Kalau kita ngejar dunia, belum tentu akhirat itu. Itu yang harus kita tanamkan di dalam kehidupan kita. Insya Allah kalau dunia kita hanya meraih dunia saja, akhirat tidak bakalan ikut. Tapi kalau kita ngejar akhirat, insya Allah dunia ikut. Amin ya Rabbal Alamin. Gitu ya. Karena dunia mengikut nih. Oh, tengok samping itu yang dibenarin. Ini yang paling gampang, kita kejar akhirat, dunia dapat. Kita nungguin nih sampai jam 6 dunia akhirat. Coba kalau kita cuma dunia doang yang kita kejar, akhirat ada. Begitu juga pembelajaran rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu. Artinya wajar lewat bersyukur itu akhirnya kita makin taat. Lewat bersyukur, ya Allah Pak jelas seperti dalam surah Ibrahim, apabila kalian bersyukur akan mendapatkan nikmat, apabila kalian kufur ingat adab Allah paling dahsyat. Kemudian diperintahkan lagi kalau seandainya kalian menghitung nikmat Allah, maka tidak akan pernah sampai punya kemampuan kita untuk menghitung nikmat Allah. Kita bangun nikmat bukan? Pak, kita bangun bisa bangun nikmat bukan? Apa yang diucapin? Alhamdulillah. Apa cukup dengan alhamdulillah? Cukup deh kalau cuma mengucap alhamdulillah. Tapi syukur-syukur bisa sempurna mengucapin alhamdulillahilladzi ahyana. Ya Allah, segala puji bagi Engkau ya Allah yang telah menghidupkan kami. Ahyana ba'da ma amatana, setelah diwafatkan. Wa ilaihin nusyur, dan hanya kepadamu lah kami kembali. Tangan masih bisa bergerak, mata masih bisa ngedip, telinga masih bisa mendengar. Alhamdulillah. Coba kalau tadi kagak dibangunin sama Allah, kita tinggal. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Pak ya Allah, rasa syukur kita kepada Allah luar biasa. Nah, wujudkan rasa syukur, makin taat, makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan Pak kita dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala? Dan kita dipanggil dan kita merespon panggilan Allah. Kapan? Waktu sholat? Enggak. Justru kita merespon dengan baik dekat dengan Allah waktu kita dikasih susah. Betul. Benar nggak? Waktu kita dikasih susah kita makin dekat dengan Allah. Betul ya? Waktu kita dikasih susah kita makin dekat dengan Allah. Kira-kira waktu kita dikasih senang makin dekat apa enggak? Nah, inilah yang harus kita pertanyakan di dalam diri kita, bahwa Allah merespon manusia, bahwa kita dipanggil sama Allah akan mendekat manakala kita susah. Ya, ini proses yang harus kita pelajari dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir 1 menit lagi, kalau kita syukur bulan. Satu lagi yang ketiga adalah keikhlasan. Di dalam Idul Kurban kita bicara tentang keikhlasan. Jadi kalau kita bicara tentang keikhlasan yang paling gampang, yang
paling mudah untuk menggambarkan yang namanya ikhlas yaitu seperti kita buang air besar. Ya. Belajar ikhlas yang paling gampang ketika kita buang air besar. Ada yang kagak ikhlas? Ada yang kagak ikhlas untuk buang air besar? Enggak ada. Tapi pertanyaan berikutnya, apakah pekerjaan daripada buang air besar itu adalah pekerjaan asal-asalan? Saya tanya, pekerjaan buang air besar itu pekerjaan asal-asalan atau enggak? Enggak. Ada prosesnya kan? Ada prosesnya. Ada prosesnya. Mulai dari buka celana, kemudian dari berkait dengan kita menduduki, ya, kloset, itu ada prosesnya. Setelah itu ada bersih-bersih, istinja, dan setelah itu kita nggak lihat lagi, nggak ada bersih. Kebangetan kalau kita sampai tergesin berarti kita kayak apa? Ya, nah itu pembelajaran yang paling gampang berkait dengan proses itu. Jadi makanya kita kembali kepada persoalan 3 tadi: 1 ketaatan, 2 kesyukuran, dan 3 bicara tentang keikhlasan. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjut ya. Cukup ya? Nggak usah ada pertanyaan ya? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan itu di dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita menjadi insan-insan terbaik, dan insya Allah Allah akan wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Salimna ya Allah min afatil dunya wa azabil akhirah. Allahumma ja'al man hada jaman mahmuma wa taqabbal min ba'di tabarruka ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang baik hanya dari Allah, yang buruk saya mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.